Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi jantung ya. Buat teman-teman yang belum nonton anatomi jantung, silahkan tonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum mempelajari fisiologi jantung, kita harus tahu tentang anatomi jantung. Untuk apa? Supaya kita tahu masing-masing bagian jantung itu berfungsi sebagai apa. Karena masing-masing bagian jantung memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang teman-teman tahu, jantung adalah organ yang penting yang berada dalam tubuh kita. Selayaknya jantung, dia berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh kita. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kenapa jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh kita? Jaringan tubuh kita memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup. Dari mana dapatnya? Nah, darah mengandung nutrisi yang bisa digunakan untuk bertahan hidup oleh jaringan kita. Nah, jaringan tubuh kita akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, si darah ini tujuannya supaya bisa ngangkut zat-zat buangan itu yang nantinya akan diekskresikan melalui organ ekskresi seperti ginjal atau paru. Untuk prosesnya bagaimana, nanti kita bahas di lain waktu ya jika ada kesempatan. Fluida akan mengalir di mana daerah yang tekanannya tinggi menuju daerah yang tekanannya rendah. Nah, untuk melakukan fungsi ini, jantung kita menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Seperti contoh, kita ambil alat penyemprot pembasmi nyamuk ini. Kenapa saya ambil ini? Karena saat alat ini ditekan ya, disemprot, maka air itu akan keluar dari tangki yang ada di bawah itu, sehingga tekanan cairan pembasmi nyamuk ini lebih besar dari tekanan udara yang berada di luar. Lalu bagaimana konsep ini bekerja pada jantung sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh? Seperti yang saya bilang tadi, jantung ini akan menciptakan suatu perbedaan tekanan yang akan kita pelajari pada sistem konduksi jantung. Di sini ada yang kita kenal sebagai SA node atau sinoatrial node. Dia berada pada dinding atrium kanan. Dia ini disebut sebagai pacemaker. Kemudian di sini ada AV node berada pada dinding bawah atrium kanan. Dan di sini ada atrioventricular bundle atau bundle of His. SA node memiliki dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur antar atrium yang menuju ke atrium kanan, dan yang kedua adalah jalur antar nodus yang nantinya akan melanjutkan impuls ke AV node. Di sini impuls akan terjeda selama 100 ml yang berfungsi untuk memberikan waktu bagi atrium untuk berkontraksi sempurna sehingga ventrikel dapat terisi darah penuh. Di sini, impuls akan berjalan menuju berkas His yang berjalan menurun di sepanjang septum interventricularis yang nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu right bundle branch dan left bundle branch. Di sini, impuls akan berjalan menuju serat Purkinje, di mana serat Purkinje akan melakukan penetrasi ke miometrium supaya seluruh miometrium mendapatkan arus listrik. SA node di sini berfungsi sebagai pemacu jantung utama yang memberikan jantung sekitar 70-80 potensial aksi per menit. Sekali potensial aksi terbentuk di salah satu sel otot jantung,
Potensial tersebut akan disebarkan ke seluruh miokardium. Selanjutnya, terdapat avenot yang memberikan 40-60 potensial aksi per menit. Berkasis dan serat Purkinje dapat pula menghasilkan potensial aksi dengan besar 20-40 potensial aksi per menit. Jika terjadi sesuatu terhadap S-anode, maka avenot akan mengambil alih kerja pemacu utama. Sedangkan apabila terjadi kesalahan jalur antara S-anode menuju avenot, maka berkas His dan serat Purkinje akan dapat memberikan 30 denyut per menit di ventricle. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aliran darah yang dipompa oleh jantung. Sekarang teman-teman silahkan review dulu ya bagian anatomi jantung. Dimulai dari atrium dextra menuju ventricle dextra yang nantinya akan dipompa ke arteri pulmonalis dextra dan sinistra untuk menuju paru, dan di sana dia akan melakukan pengambilan oksigen. Setelah jantung mengambil oksigen, darah akan kembali menuju jantung pada bagian atrium sinistra, lalu menuju ventricle sinistra yang nantinya akan dipompa ke seluruh tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah yang nantinya akan melewati kapiler-kapiler. Nah, pada ventricle kiri, lapisan jantung ini adalah lapisan jantung yang paling tebal. Wajar saja karena ventricle kiri ini kan ngepompanya ke seluruh tubuh atas, tubuh bawah. Jadi lapisan ventricle kiri ini adalah lapisan jantung yang paling tebal. Setelah jantung mengirimkan darah ke seluruh tubuh, maka darah itu akan kembali lagi ke jantung. Tapi di sini kan tadi darah memberi nutrisi pada jaringan tubuh kita yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, ketika balik lagi ke jantung, darah kita ini kotor. Jadi dia akan masuk ke jantung pada bagian atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dan itu akan diulang terus-menerus dari kita lahir sampai kita meninggal nanti. Wah, hebat banget ya jantung kita. Dari lahir sampai sekarang masih aja berdenyut. Tapi teman-teman pernah mikir gak sih berapa kali jantung kita itu berdenyut? Nah, pada jantung normal satu menit mampu melakukan 60-100 kali denyutan. 1 jam dapat melakukan 3.600 sampai 6.000 denyutan. Jika satu hari 86.400 sampai 144.000 kali denyutan. Pada 1 tahun, jantung kita mampu berdenyut sebanyak 31.536.000 sampai 52.560.000 kali denyutan. Misalkan usia kita sekarang 20 tahun, maka jantung kita sudah berdenyut lebih dari 639.720.000 kali denyutan. Wow. Nah, sekali berdenyut, darah akan memompa sekitar 70 ml darah. Di usia 20 tahun ini, jantung telah memompa darah sekitar 44.150.400 liter darah. Wow, banyak sekali ya. Nah, kita harus bersyukur guys. Kita harus betul-betul menjaga jantung kita supaya sehat. Hidup sehat dimulai dari jantung yang sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya guys. Skrikep.